Suara saya bisa didengar dengan jelas nggak ini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Baik, selamat datang teman-teman mahasiswa dan mungkin ada beberapa dosen yang bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, Zoom perdana, dalam rangka pendampingan untuk upload proposal PKM. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama untuk membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadinya wa ala kuliyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Kalau ada temannya yang dinyatakan lolos di PKM AI, RSH maupun GFT melalui pengumuman yang sudah di-share tadi sore atau tadi siang ya, dan belum bergabung, silakan diberitahu untuk bergabung karena pendampingan ini sifatnya sangat penting sekali gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan PKM di tahun 2022 ini gitu. Kalau yang di antara kalian tahun lalu sudah pernah ikut gitu ya, sudah pernah ikut PKM, sudah pernah mengajukan PKM. Nah, tahun lalu itu ceritanya adalah kuotanya banyak sekali, hampir 600. Unisma dapat kuota hampir 600. Jadi banyaknya proposal dengan kuota itu lebih banyak kuotanya. Sehingga hampir tidak ada seleksi, boleh dibilang. Jadi Anda asal punya proposal, bahkan kasarannya proposal itu isinya cover aja gitu, daftar isi aja, itu bisa diupload kalau dulu. Namun tahun ini Belmawa itu menyeleksi secara lebih ketat begitu ya. Yang salah satu dampaknya itu adalah turunnya kuota untuk pengajuan proposal PKM. Tidak hanya Unisma tapi seluruh kampus di Indonesia itu kuotanya turun, dipastikan turun. Nah, di Unisma sendiri dari yang 600 itu sekarang hanya tinggal 100-an, 100 proposal. Oleh karena itu, tahun ini akan ada seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa sekitar 150 proposal yang diupload oleh Unisma itu adalah proposal-proposal pilihan dan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Kemudian Anda yang sudah lolos di tahap pertama, di screening tahap pertama, syukur alhamdulillah, Anda punya kesempatan awal untuk upload proposal gitu ya. Tapi nanti yang perlu saya sampaikan, lolos tahap pertama tidak menjamin Anda bisa langsung upload gitu ya. Nanti untuk ke-upload itu Anda perlu ACC dari dosen pendampingnya dan juga ACC dari tim di universitas. Baru bisa membuat akun gitu, mengajukan pembuatan akun. Nah, ACC itu tentunya akan diperoleh tidak semerta-merta langsung di ACC, apalagi yang dengan tim universitas, itu nanti perlu diperiksa dulu apakah proposal Anda sudah sesuai, template-nya sudah sesuai, pedomannya sudah dilihat, sudah sesuai pedoman atau belum, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi betul-betul untuk mendapatkan akun mahasiswa itu untuk tahun ini itu betul-betul perjuangan tersendiri. Dan tidak sampai di situ saja, begitu sudah upload pun nanti akan diperiksa jika ada hal-hal yang tidak sesuai, misal kesalahan yang besar ya, misal ada cover. Ya, di file yang Anda upload itu ada covernya, maka otomatis proposal Anda itu akan terdelete secara otomatis dan tidak bisa mengajukan lagi. Gitu. Jadi betul-betul pastikan kalau sudah punya akun, pastikan Anda nanti akan mengupload proposal yang versi terbaik Anda, jangan asal upload gitu. Daripada nanti proposalnya sudah diupload, tapi uploadnya tetap asal, kemudian terdelete dan akhirnya akunnya nggak bisa dipakai lagi begitu.
Bagi yang tahun lalu sudah mengikuti PKM juga tetap wajib mengajukan pembuatan akun baru. Bukan pembuatan ya, akunnya tetap, tapi untuk mengaktifkan akun yang lama itu perlu diajukan gitu. Pengajuannya lewat tim di universitas gitu. Jadi kira-kira Anda bisa dapat gambaran kalau seleksinya sekarang berlapis gitu, ada beberapa pintu untuk memastikan bahwa proposal yang diupload benar-benar proposal yang high qualified seperti itu. Nah, di kebetulan saya bertanggung jawab di 3 skema ini, yaitu di AI, RSH, dan GFT gitu ya. Mulai besok hari Rabu sampai tanggal 30 hari apa ya itu, hari Selasa mungkin atau Rabu. Jadi mulai besok sampai tanggal 30 bahkan mungkin 31 bagi teman-teman yang membutuhkan pendampingan gitu bisa mengajukan pendampingan secara berkelompok. Disampaikan saja di grup WA gitu ya. Nanti kita bisa janjian dan pendampingannya dalam bentuk Zoom meeting semacam ini boleh. Saya nanti ada dibantu juga, saya nggak sendiri, ada yang bantu saya Bu Septina dari Fakultas Ilmu Administrasi juga. Kemudian pendampingan secara online semacam ini atau juga pendampingan secara offline. Kita bisa lakukan pendampingan gitu ya di kampus. Tinggal nanti jadwalnya janjian aja, tapi jangan sendiri-sendiri ya. Jangan sendiri-sendiri dalam artian jangan satu orang percil gitu, tapi bareng-bareng paling enggak 5 tim gitu atau 10 tim gitu. Karena RSH ini banyak sekali peminatnya. Jadi paling banyak di Unisma itu RSH dan PKMK gitu. Kemudian jadi pendampingan bisa kapan aja, istilahnya 24 jam lah ya. Tapi kalau yang offline di kampus ya jangan malam-malam gitu, paling enggak sore begitu. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan terkait PKM yang saat ini ya. Sebentar. Saya akan buka sebentar. Ada pedoman gitu ya, tapi saya nggak tahu juga nih, Anda sendiri itu sudah baca pedoman atau belum, bahkan dosennya sudah baca pedoman atau belum. Nah, jadi hari ini langkah pertama, saya akan memastikan bahwa Anda yang bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini, ayo kita mulai aware sama pedoman gitu, karena nggak mungkin loh proposal Anda itu bisa lolos tanpa memperhatikan pedoman yang ada. Sebentar, saya buka filenya dulu. Basic. Bentar ya, ini kok nggak muncul. Kenapa ini? Sebentar. Saya mau buka atau saya kirim di chat dulu pedoman umum. Sebentar ya. Ini apa udah terlihat filenya yang saya share? Sudah kelihatan belum? Sudah, Mem. Oke, Sudah, terima kasih. Bu.
Jadi ada beberapa pedoman begitu. Yang pertama itu pedoman umum untuk semua PKM. Nah, ini yang gabung di Zoom kita malam hari ini AI, RSH, sama GFT. Saya nggak tanya sih yang RSH, pasti banyak. Yang AI ada nggak yang gabung malam ini? Karena cuma sedikit AI. Bisa raise hand nggak yang AI? Ada berapa? Kalau nggak salah, oke. Ada 4, hanya 4 tim dari AI. Yang GFT ada yang gabung? Terima kasih untuk yang AI. Yang GFT bisa raise hand? Oke, ada Agung Budi Susilo. Oke, ini proposalmu bagus sekali Mas Agung. Jadi tinggal penyempurnaan sedikit di bagian template. Saya yakin itu lolos karena untuk saya ingat ini nulis tentang pupuk kan ya Mas Agung ya, pupuk kompos atau apa gitu kalau nggak salah. Ya. Oke, baik. Sisanya pasti RSH. Tapi nggak apa-apa ya, yang AI dan GFT walaupun hanya tidak terlalu banyak temannya, tapi ngikut aja gitu. Saya yakin nanti ada bagian-bagian yang Anda juga butuh untuk diperbaiki. Jadi begini, untuk PKM AI nih, yang paling bawah. PKM AI atau PKM artikel ilmiah itu adalah artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa, bukan hasil perkuliahan ya. Walaupun nyatanya artikel itu adalah hasil dari perkuliahan. Tapi nanti ngomongnya di proposalnya itu bilangnya tidak hasil perkuliahan. Saya kemarin sempat baca proposal dari salah satu dari Anda gitu. Ini waktu baca-baca saya lihat di situ di bagian latar belakang tertulis bahwa latar belakang saya membuat proposal ini adalah karena saya adalah mahasiswa beasiswa dan diberikan kewajiban untuk menulis proposal. Ya Allah, tolong ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu, tapi ya nggak gitu juga yang diomongkan di proposal. Jadi ya wes gitulah gitu ya. Coba kira-kira ini ada hal-hal yang memang pada kenyataannya terjadi, tapi tidak kita cantumkan di proposal. Jadi ya dimaksud latar belakang itu ya kenapa judul itu diambil gitu, ada masalah apa, bukan karena dipaksa oleh kemahasiswaan untuk bikin semacam itu sudah untung nggak terupload ya yang semacam itu. Saya yakin yang semacam itu dulu sering terupload. Yang tahun ini saya pastikan proposal-proposal yang seperti itu nggak akan ada lagi gitu. Jadi hasil kegiatan akademik mahasiswa. Ingat yang pakai AI walaupun itu hasil perkuliahan, it's okay, nggak apa-apa proposalnya dipakai. Tapi nggak usah dicantumkan di artikelnya kalau itu hasil mata kuliah tertentu. Lah terus dicantumkan apa, Bu? Ya, nanti bisa konsultasi ke saya carikan kegiatan apa sih yang bisa dicantumkan di sana gitu ya. Disesuaikan dengan prodinya masing-masing gitu. Kalau di matematika, karena saya dari prodi matematika, kita itu punya kegiatan yang sebetulnya nggak ada gitu. Kegiatannya adalah PPKI, program pengembangan karakter ilmiah gitu. Kegiatannya ada nggak itu? Nggak ada ya. Bimbingan semacam ini itu dinamai sebagai PPKI gitu. Tapi nanti kalau Anda dari prodi yang lain, nah kira-kira nama programnya yang cocok seperti apa? Itu untuk AI. Kemudian kriteria keilmuan sesuai bidang ilmu ya. Sesuai bidang ilmu maksudnya adalah kalau ketuanya dari prodi teknik begitu, maka artikelnya harus bau-bau teknik gitu ya. Kemudian kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi teknik ada teknik mesin, teknik elektro. Nah, itu silakan membuat satu proposal AI. Itu ada nilai plusnya di sana karena ada kolaborasi lintas bidang. Tapi lintas bidangnya masih dalam satu rumpun ilmu, yaitu sama-sama teknik. Kalau di FKIP, AI-nya disarankan ada matematika, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Satu rumpun ilmu, yaitu ilmu pendidikan. Semacam itu ya. Jumlah mahasiswa sekarang 3-5, tapi yang disarankan itu 5. Jadi ada pedoman apapun itu selalu ambil nilai maksimalnya. Di sana itu ada poinnya, gitu ya. Antara jumlah mahasiswa yang 3-5, mana poinnya yang lebih besar 5. Pendanaan juga seperti itu.
Kalau tahun lalu sampai 10 juta, tahun ini pendanaannya berkurang 7 juta. Kemudian pengajuannya berapa? Ya ajukan mendekati 7 juta begitu, atau bahkan bisa 7 juta pas semacam itu. Kecuali AI ya 2,5 juta. Tapi untuk yang pendanaan di skema yang lain itu 5 sampai 7 juta. Dan bedanya lagi kalau yang tahun ini selain mendapat pendanaan dari Belmawah sebesar 5 sampai 7 juta, Anda juga bisa mengajukan pendanaan yang bersumber dari universitas. Besarnya berapa? Maksimal kalau Anda ini kalau mau cepat gitu ya, koreksinya biar cepat dan Anda lebih enak, itu langsung aja ajukan yang dari Belmawanya 7 juta, yang dari Unismanya 1.750.000. Jadi totalnya 8.750.000. Saya punya reng-rengan biayanya gitu. Mungkin nanti 7 juta berapa 8.750.000 itu buat apa aja, itu persentasenya beda-beda, tidak boleh terlalu banyak beli pulsa atau apa. Nah, itu saya punya reng-rengan anggaran biayanya, nanti akan saya share di grup. Tapi tentunya itu reng-rengan biaya untuk kegiatan PKM RSH dalam bidang pendidikan. Nanti karena yang di luar bidang pendidikan nanti bisa menyesuaikan poin-poin apa aja yang bisa diganti gitu ya. Kemudian luarannya artikel ilmiah tentunya gitu. Jadi PKMAI itu bahan yang spesifik di sini PKMAI ini harap dicatat baik-baik untuk yang PKMAI tanpa daftar isi. Ya, PKMA itu langsung artikelnya, nggak pakai daftar isi. Jumlah halamannya berapa? Maksimal 15 halaman. Seperti tadi yang saya bilang, ambil selalu yang maksimalnya gitu. Jadi kalau ada, sebetulnya ada range-nya sekian sampai sekian halaman, tapi selalu maksimalkan 15 halaman. Itu akan ada nilai plusnya di sana. Daftar pustaka tidak ada aturan berapa minimalnya, tapi selayaknya selama ini yang lolos itu daftar pustakanya nggak mungkin kurang dari 5 gitu. Jadi untuk menjamin itu pastikan daftar pustaka itu minimal 15 dan itu berasal dari artikel ilmiah, bukan buku, bukan juga dari website, tapi dari artikel ilmiah yang 5 tahun terakhir. Gitu ya. Mohon diperhatikan untuk yang AI. Kemudian untuk yang RSH yang banyak peminatnya ini. Nah, RSH itu adalah PKM Riset Sosial Humaniora. Pengamatan mendalam berbasis iptek mengungkap informasi baru bidang sosial, humaniora, dan seni. Di sini kriteria keilmuannya sesuai bidang ilmu. Ya, sesuai bidang ilmu. Kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Nah, itu tadi yang kalau ada teman dari prodi yang lain tapi masih dalam satu rumpun ilmu yang sama, silakan dijadikan sebagai anggota. Nanti bisa saling silang gitu. Dan juga selain lintas bidang dianjurkan, lintas angkatan juga dianjurkan. Jadi kalau kalian masih semester 2, cari teman-teman di semester 4. Ya semester 4 cari teman di semester 2, begitu seterusnya. Jadi harus berkolaborasi. Kemudian luarannya, nah ini kan di bagian sepertinya tadi saya ada kendala jaringan. Apakah suara saya bisa terdengar? Dengar, Bu. Oke, saya coba share screen lagi ya. Baik, saya lanjutkan yang ini udah. Yang tadi jadi ngeblank deh. PKM RSH sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan dan kolaborasi antar angkatan gitu ya. Kemudian luarannya mau diperhatikan ada artikel ilmiah, laporan akhir, laporan kemajuan. Itu yang RSH. Kemudian kalau AI tadi ada daftar isi, di RSH tidak ada daftar isi, kalau di RSH ada. Jadi jangan ada lagi PKM RSH Anda, halaman pertama sudah ada cover. Udah.
Jangan ada lagi. Halaman pertama itu adalah daftar isi, gitu ya. Tidak perlu dikasih judul, nggak perlu gitu. Dan juga hati-hati atas penamaan filenya nanti. Kemudian yang ketiga yaitu PKM GFT. PKM GFT. Nah, khusus PKM GFT dan AI ini kuotanya cuma 15. Jadi sangat limit sekali. Kalau RSH banyak, yang GFT dan AI itu 15. GFT berupa karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Jadi ide besar ya, ide besar. Bukan ide besok mau masak apa ya, gitu. Terus jadi GFT nggak sereceh itu juga. Jadi ide yang bisa merubah kehidupan, tata kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Untuk GFT ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu dan kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi dianjurkan Anda berkolaborasi tidak hanya dalam satu rumpun ilmu, bahkan di sini antar fakultas. Pastikan di sana ada anggota dari fakultas lain, dari angkatan yang berbeda. Begitu ya. Kemudian, nah, ini ada jebakan Batman-nya juga di sini. Meskipun GFT itu tidak meminta artikel sebagai luaran, ya, di sini tetap nanti luarannya itu Anda tulis artikel ilmiah, gitu. Jadi apapun skemanya, gitu ya, kecuali AI, pastikan ada artikel ilmiah kayak teman-temannya dikasih tahu kayak PKMPI ini kan nggak ditulis artikel, luarannya nggak diwajibkan ada artikel, tapi sebetulnya itu harus tetap ada artikel ilmiah itu sebagai luaran dari PKM skema apapun kecuali PKM AI. Karena yang menang-menang PIMNAS itu pasti ada luarannya berupa artikel. Begitu ya. Anda bisa lolos pendanaan tapi Anda sudah tidak punya poin lebih untuk sampai memenangkan PIMNAS kalau tidak ada artikel ilmiahnya gitu. Sampai sini dulu yang secara umum dari 3 skema itu mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oh ya. Bertanya sedikit. Ya, silakan. Tadi Bu untuk yang PRSH itu kan mungkin waktu Ibu menerangkan ada gangguan sedikit Bu. Yang saya tanyakan untuk formatnya lengkap Bu ya, tidak ada perbedaan. Kan tadi yang di PKM yang terakhir itu Bu, yang nggak ada daftar isinya itu Bu, itu yang khusus kan Bu ya. Untuk RFH sama Bu ya, nggak ada perbedaan Bu. Oke, Anda paling punya template dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu Anda template-nya di mana ya? Kalau nggak salah ada linknya di kemahasiswaan deh. Nanti coba saya share template-nya. Jadi kalau RSH itu masih pakai daftar isi. Nanti setelah ini kita buka yang PKM RSH ya. Kita lihat dalam-dalamnya apa. Masih ada daftar isi, tapi hati-hati dengan penomoran halaman. Kesalahan yang paling banyak itu adalah tabs New Roman itu hanya kalian cek di mahasiswa itu cuma ngecek tabs New Roman di teksnya. Padahal nomor halaman itu juga ada fontnya, gitu ya. Nomor halaman itu fontnya itu saya nggak tahu kenapa terpisah, walaupun sudah Anda kontrol A ya, di blok semua tabs New Roman, tapi ternyata nomor halamannya itu fontnya Calibri. Banyak yang seperti itu. Jadi nomor halaman juga dicek apakah itu sudah Times New Roman apa belum. Bedanya Times New Roman sama Calibri itu sak-seretan. Jadi cuma sama Arial itu kalau hanya nomor halaman itu nggak terlalu kelihatan bedanya. Tapi entah kenapa reviewer tahu aja kalau itu bukan Times New Roman. Itu aja. Tapi secara umum template-nya sama Mas seperti yang tahun lalu. Perbedaannya hanya di keuangan. Keuangan itu sekarang dipecah jadi 3 ya, di bab 4-nya itu kalau nggak salah ada dari Belmawa, universitas sumber lain gitu. Kalau Anda pakai template yang tahun lalu, pasti itu keuangannya nggak dipisah jadi 3, tapi jadi 1. Itu yang perlu diperbaiki. Gitu. Setelah ini kita masuk ke PKM RSH. Gitu ya. Yang secara umum mungkin ada lagi? Bu, mau tanya, kalau yang di PKM GFT itu untuk covernya nggak usah ya Bu? Kalau langsung daftar isi atau bagaimana? Iya, udah mulai tahun apa itu udah nggak pakai cover, Mas. Langsung daftar isi. Nanti untuk template-nya saya share ya, tapi ini template tahun lalu. Template tahun lalu. Anda harus ada beberapa hari yang perlu disesuaikan, gitu ya.
Dan hati-hati ya, kalau cover mau upload, memaksakan untuk upload cover itu akan terdelete secara otomatis by sistem yang ada di universitas gitu. Akunmu akan dinonaktifkan, kemudian diberikan kepada mahasiswa lain yang siap upload. Anda harus antri lagi. Jadi benar-benar dicek gitu. Mungkin nanti ada tim dari universitas itu ada yang luput, kelewatan ngeceknya. Anda harus harus biarinlah udah punya akun gitu, tak upload asal-asalan, jangan seperti itu gitu. Nanti ada tim yang lain nanti memeriksa, itu akan berakibat fatal yang membuat akun Anda menjadi nonaktif sementara gitu. Jadi dipastikan dulu apa iya sudah benar gitu, dibuka lagi pedomannya, tanya ke tim yang di tingkat universitas, tanya ke dosennya, semacam itu. Dan ini waktunya kan mepet banget ya, jadi maksimalkan hari-hari ini untuk bimbingan gitu. Insya Allah nanti supaya hasilnya maksimal. Oke ya, gitu ya. Kita akan masuk di PKM RSH nih, yang paling banyak di antara kalian. Ini udah kelihatan belum petunjuk teknis PKM Riset Sosial Humaniora? File yang saya buka kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Riset Sosial Humaniora. Nah, oke, nggak usah ya definisi-definisi ini kalian sudah punya semua. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah kalau cek proposalmu, kalau belum 5 orang, silakan cari genapi supaya 5 orang. 5 orang itu sudah termasuk ketuanya, jadi anggotanya ada 4. Silakan diperiksa. Itu yang pertama, dicatat sendiri-sendiri ya. Kemudian yang kedua, pastikan sudah ada lintas minimal itu lintas angkatan. Minimal ada 2 angkatan yang berbeda dalam satu tim. Syukur-syukur ada dari prodi lain yang satu rumpun, seperti tadi yang saya bilang teknik mesin, teknik sipil gitu. Nah, syukur-syukur ada yang seperti itu, lebih baik lagi. Itu yang harus dilakukan. Memeriksa memeriksa anggotanya. Kemudian juga Bu, satu mahasiswa bisa masuk di berapa proposal. Jadi maksimal itu Anda bisa mengajukan 2 proposal. Di mana 2 proposal itu, 1 Anda sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Atau dua-duanya sebagai anggota. Gitu. Jadi kalau ada kakak tingkat, oh namaku udah dipakai kelompoknya si X gitu ya. Nggak apa-apa, dipakai lagi sebagai anggota di kelompok Anda itu nggak apa-apa. Jadi minimal dia 2. Dua-duanya sebagai anggota atau 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Terserah. Kemudian nama pengusul, nah ini harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Ini bagi yang namanya memang sudah singkatan gitu. Ada kan mahasiswa yang namanya itu M titik siapa gitu. M-nya itu bukan Muhammad, ya memang M gitu. M titik gitu di daftar pustaka dari apa itu, kalau lahir itu apa namanya, akta lahir itu memang tertulis namanya M titik, maka itu perlu disertakan akte lahirnya gitu yang menyatakan bahwa memang namanya M titik siapa gitu. Jadi M itu bukan singkatan. Kemudian topiknya harus relevan dengan bidang ilmu ketua dan atau anggota tim pengusul. Nah, ini mahasiswa pengusul dapat berasal dari prodi yang sama atau dari prodi yang berbeda. Ini jadi kalau prodimu ada yang beda, ada nilai plusnya. Dari angkatan yang berbeda ada nilai plusnya. Jadi nilai-nilai plus semacam ini tuh dikumpulin aja gitu, nggak usah kadang mahasiswa terlalu pokoknya ini tak garap-garap dewe, biarin timnya ini aja gitu. Nah, siapa tahu ada nilai-nilai plus yang nggak seberapa itu yang membuat proposal Anda menjadi lolos didanai. Kemudian besaran dana 5-7 juta rupiah, di mana ada pendanaan dari PT maksimal sebesar 25% dari 7 juta, yaitu ini tadi yang saya bilang 1.750.000.
Nah, ini nanti diajukan aja maksimal. Jadi bikin aja 8.750.000 gitu ya. Kemudian rekomendasi ini nanti aja. Enggak butuh. Nah, sistematika. Nah, kayak judul PKM gitu ya. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. Cek sekarang nanti. Setelah memastikan anggotanya udah oke, semua coba dicek apakah judulnya sudah tidak melebihi 20 kata. Kalau masih lebih, masih bisa diotak-atik judulnya. Konsultasikan dengan dosen pendampingnya, dengan tim di universitas juga bisa. Kemudian isian kelengkapan itu dientrikan secara langsung interaktif pada sistem Simbelmawa. Jadi kalau yang tahun lalu sudah pernah mengajukan itu pasti tahu kalau judul, kemudian bidang PKM, NIM-nya mahasiswa, asal perguruan tinggi itu nggak perlu. Cover itu makanya nggak perlu, karena semua informasi yang ada di cover itu ada tempatnya sendiri untuk dientrikan, gitu, untuk di-input gitu ya, di sistemnya. Jadi isinya proposal apa? Nah ini, isi utama proposal terdiri dari daftar isi. Udah halaman pertama itu pasti daftar isi. Makanya kalau Anda sampai masih ada halaman pertama cover, hati-hati. Akan berakibat fatal itu kalau diupload membuat akun Anda tidak aktif sementara. Kemudian daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Gitu ya. Daftar isi nomor halamannya pakai I.1, I.2, I.3. Tapi tentunya daftar isimu kan nggak banyak-banyak toh ya, hanya satu halaman. Ya kan? Nah, oleh karena itu ini halamannya cuma I2 ini sebetulnya nggak ada. Nah, walaupun cuma satu halaman tetap harus dikasih I gitu ya, I1. Kemudian letaknya di mana? Di sudut kanan bawah. Kemudian halaman inti itu langsung ke halaman 1 tapi menggunakan angka Arab 1, 2, 3 yang biasa kita gunakan itu. Letaknya ganti kanan atas. Kalau tadi di kanan bawah, yang angka Arab halaman inti itu di kanan atas. Gitu ya. Kemudian nama filenya, nama ketua, nama PT PKM RSH. Nama ketua semacam itu, saya tanya sekarang, itu nama ketuanya dipisah apa digandeng? Untuk penamaan filenya. Nah, ya, dipisah ya. Tetap ditulis dipisah. Siapa namanya? Intan spasi Kamelia underscore. Nama PT Universitas Islam Malang gitu ya. Underscore PKM RSH semacam itu. Kemudian ini Times New Roman 12. Yang harus dicek adalah tidak hanya proposalnya aja yang Times New Roman 12 halamannya apa nomor halaman juga pastikan Times New Roman 12 karena itu biasanya bisa berubah-ubah jadi kalibri itu tadi. Kemudian teks paragraf menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri kanan. Nah, ini juga jarak baris 1,15 ini before after spacing-nya itu 0 pt. Gitu ya. Ada yang sudah ini sudah 1,15 Bu, tapi antar paragraf itu agak benggang gitu loh, agak jaraknya beda dengan antar baris. Itu berarti ada spasi tambahan sebelum paragraf dan sesudah paragraf. Itu pastikan 0, karena nggak diminta. Jadi yang diminta hanya 1,15. Gampangannya begini, kalian bisa lihat apakah antar paragraf itu jaraknya sama antar baris dalam satu paragraf dan antar paragraf yang berbeda jaraknya harusnya sama. Kalau ada yang beda berarti settingannya perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian layoutnya menggunakan kertas A4, satu kolom margin kiri 4 cm, kemudian margin yang lain 3 cm. Walaupun tidak di print gitu ya, tapi tetap patuhi aturan untuk layout ini. Isinya daftar isi bab 1 pendahuluan,
Kemudian tinjauan pustaka gitu. Jangan diganti sudah nih ya. Maaf ya, jaringannya lagi nggak oke ini kayaknya. Sebentar. Oke, tadi sampai mana ini? Tinjauan pustaka. Nah, sumber pustaka yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah 5-10 tahun terakhir. Itu ya, jangan buku. Karena buku nggak ada nilainya. Tapi kalau Anda pakai artikel di jurnal ilmiah, itu yang banyak nilainya di sana. Bab 3, metode riset, bukan metode penelitian. Tolong dicek. Bab 3-nya bunyinya metode riset. Bab 4 bunyinya biaya dan jadwal kegiatan. Nah, untuk ini bagian 4 ini nanti kan ada tulisan bab 4. Oh ya, tulisan bab 1, bab 2 ini dibikin ini ya. Sebentar, tadi kan rata kiri kanan ya. Rata kiri kanan. Jadi semuanya harus rata kiri kanan. Gitu. Kemudian bab 4 tulisannya itu cuma ini aja, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian tulisannya begini, ada kata-kata seperti ini. Bab 4 itu kata-katanya harus ditulis rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan ketentuan, disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti format tabel 41. Jadi langsung bab 4 langsung tabel 41, bukan tabel 1 ya. Bilangnya itu tabel 4.1. Judulnya seperti ini. Nah, kemudian kata-katanya persis ini, tabelnya persis ini. Jadi maksud saya persis ini tuh ya wis jan persis wis ya. Warna abu-abu ya wis abu-abu, putih ya putih gitu. Ini kan selang-seling seperti itu. Kemudian kepala tabelnya ini juga di bold, punya Anda juga harus di bold. Semuanya pokoknya persis ini. Yang dihapus apa? Yang dihapus hanya ininya. Maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan, maksimal 15%. Ini yang dihapus. Tapi kata-kata yang lain sama persis ini. Gitu ya. Nah, nanti Belmawa ini ditulis berapa, perguruan tinggi berapa, instansi lain ini dikosongi. Nanti ini saya kirim panduannya supaya yang RSA ada nggak bingung nanti 7 juta itu berarti yang ini 60% dari 7 juta sebetulnya ngitungnya gitu. Yang perguruan tinggi 60% dari 1.750.000 gitu ya. Nah, ini maksimal ya. Jadi saya pakai acuan yang ini 60, bahan habis pakai 60, yang sewa dan jasa 10%, transportasi lokal 20%, lain-lain 10%. Jadi totalnya 100% gitu. Nah, ini aja sih yang berubah dari tahun lalu terkait dengan kegiatan. Kemudian jadwal kegiatan disusun menggunakan bar chart, ada di lampiran 1 contohnya. Nah, daftar pustaka menggunakan Harvard Style, diurutkan berdasarkan abjad, nama belakang tahun diurutkan berdasarkan abjad gitu ya. Kemudian mana kita lihat lampirannya. Sebentar, ini nggak perlu, ini laporan akhirnya, laporan kemajuan, laporan akhir. Artikelnya kita langsung, nah ini lampiran-lampirannya. Format jadwal kegiatan. Ingat formatnya seperti ini, ada warna abu-abunya. Jadi nanti bikinnya ya tabelnya persis seperti ini. Ada berapa bulan? 4 bulan. Gitu ya. Kegiatan 1 ini jangan ditulis kegiatan 1, tapi uraikan kegiatannya apa saja, penanggung jawabnya, tuliskan nama ketua atau nama anggota yang bertanggung jawab. Untuk biodata ketua juga semacam ini. Pastikan tampilannya semacam ini persis sudah.
gitu ya. Dan tanda tangan basah. Tanda tangan basah itu maknanya apa? Ini kamu bikin ya, teman-teman mahasiswa. Ini kamu bikin, kamu ketik dulu, diisi lengkap dulu, gitu, persis seperti ini. Kemudian di print, ditandatanganin, baru difoto, gitu ya. Enggak cuma tanda tangannya yang ditempel, enggak, tapi betul-betul ini di print, ditandatanganin, dan disarankan menggunakan tinta biru, gitu ya. Kemudian difoto. Karena Belmawa itu canggih loh. Mereka tahu itu tanda tanganmu itu betul-betul asli atau tanda tangan scanan. Mereka bisa tahu gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk biodata dosen pendamping gitu ya. Harus betul-betul lengkap, kemudian minta dosennya untuk tanda tangan. Bu, kita nggak bisa ketemu dosen, it's okay, nggak apa-apa. Berarti beliau yang ini kamu isi dulu, gitu. Kalau sudah sesuai, minta tolong ke dosennya untuk ngeprint sendiri, katakanlah seperti itu, kemudian beliau tanda tangan, kemudian beliau scan, filenya dikirim ke Anda. Seperti itu. Jadi nggak bisa kalau dosennya langsung pasang-pasang tanda tangan gitu, nge-share hanya file tanda tangannya, itu juga nggak bisa. Terus ini justifikasi anggaran kegiatan buat formatnya persis seperti ini, termasuk warnanya gitu ya. Itu yang untuk PKM RSH. Susunan organisasi tim juga warnanya ada selang-seling seperti itu. Dan surat pernyataan ketua tim pelaksana materai 10.000, jangan materai scan-scanan. Materai asli yang ditandatanganin baru di-scan gitu ya. Kemudian mungkin itu aja yang dari RSH. Yang dari RSH ada yang ditanyakan nggak? Saya bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini yang punya saya untuk yang lomba terakhir itu bentuknya JPEG, Bu ya. Di inputnya bentuk JPEG, Bu ya. Lembar terakhir apa? Lampiran maksudnya? Iya, Bu. Yang ketua, ini kan berarti kan Ibu di print out dulu, lalu ditandatangani. Terus nanti dimasuk ke proposalnya bentuknya JPEG, Bu ya. Oh, bisa scan langsung format PDF. Jadi nanti combine PDF. Oh, baik, Bu. Iya. Oke, Terima kasih. kalau kesulitan scan-scanannya jadi Anda bisa ke kampus. Di kampus itu di Gedung Pasca Sarjana lantai 1 ada laboratorium artificial intelligence. Di situ tim PKM tingkat universitas ngecamp-nya di situ. Di situ ada scanner, ada komputer, Anda bisa upload segala macam, kerjakan aja di situ. Gitu. Kalau masalah teknisnya bingung gitu ya, bisa ke sana. Itu buka terus mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang setiap hari sampai tanggal 31 nanti. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Jadi pastikan itulah ya, secara template semuanya oke. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dosen pendampingnya, kira-kira bagian-bagian apa yang perlu diperbaiki. Kalau di proposal Anda ada gambar atau tabel, pastikan ada caption-nya, ada judulnya, ada nomornya. Kalau ada di bab 1, ya tabel 1.1, di bab 2 itu berarti tabel 2.1 dan seterusnya, gambar 2.1 dan seterusnya. Tapi tidak perlu diberi daftar tabel, yang ada hanya daftar isinya saja, gitu ya. Mungkin ada lagi. Coba sekarang itu untuk PKM RSH. Yang PKM GFT, sebentar. Atau PKM AI ini yang udah buka. Kalau AI lebih simpel sih ya, karena kan cuma artikel ilmiah. Tapi nggak cuma sih, artikel ilmiah ya lumayan juga. Nah, 15 halaman. Jadi bedanya AI sekarang sama AI yang dulu gitu ya. AI dulu itu maksimal 10, AI yang sekarang itu maksimal 15 halaman. Jadi usahakan artikel Anda 15 halaman.
Yang lain-lain sama sih, Times New Roman 12, spasinya 1,15, A4 margin 4, 333 itu sama semua. Lampirannya juga kurang lebih sama ya, sama. Ini ada yang tanya nggak kalau yang AI ini? Bedanya yang di AI, nah ini ada kontribusi dosen pendamping di sini. Tapi ini jangan ditulis dosen pendamping, tapi ditulis namanya siapa gitu. Silakan nanti menyesuaikan. Pastikan artikel yang Anda submit itu belum pernah diterbitkan sama sekali, itu ya. Itu wajib di AI. Oh ya, ini tadi belum tak buka yang di RSH, tapi kurang lebih sama. Dari semua itu ya, baik AI, RSH dan lain-lain, rata-rata itu Anda kebanyakan itu kalau nulis fokusnya di mana? Bab 1 yang dipanjang-panjangin gitu ya. Jadi di RSH itu kalau Anda lihat penilaiannya, pedoman penilaian semacam ini itu di bagian metode poinnya paling gede di RSH. Jadi kalau bikin PKM RSH ya bagian metodenya itu justru yang jelaskan secara detail langkah-langkah penelitian apa saja yang Anda lakukan, nggak cuma sekedar 2-3 paragraf yang bilang penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan UJT, udah selesai. Nggak sekedar itu, tapi ceritakan bagaimana teknik pengambilan sampelnya seperti apa, instrumennya apa saja, kisi-kisinya instrumen itu seperti apa, kemudian kalau ada adaptasi instrumen, prosesnya seperti apa, apakah instrumennya divalidasi dan seterusnya. Cerita itu jauh lebih penting, dilengkapi dengan flowchart segala macam. Karena metode ini poinnya banyak, bukan poin, bobot penilaiannya banyak. Justru kalau di judul itu hanya 5% gitu. Makanya tadi waktu misalnya sudah diumumkan tadi sudah lolos belum? Padahal judulku bagus, kenapa nggak lolos gitu? Ya karena bobotnya judul itu 5%, sebagus apapun judulnya, kalau di metode cuma isinya 1 paragraf, ya nggak akan lolos gitu ya. Nggak akan lolos di tingkat universitas, apalagi di tingkat nasional nanti. Jadi metode itu penting. Kemudian di bagian AI, ada yang lebih penting lagi dari metode yaitu hasil dan pembahasan gitu. Jangan sampai Anda bikin artikel cuma hasil aja tapi tidak dibahas. Pembahasan maknanya apa? Hasil yang sudah ada Anda bandingkan dengan artikel-artikel ilmiah rujukan Anda, apakah hasilnya mendukung penelitian sebelumnya atau justru bertentangan penelitian sebelumnya, itu dibahas. Tapi kalau Anda cerita aja tanpa menghubungkan hasil penelitian itu dengan penelitian sebelumnya, itu namanya cuma hasilnya aja. Jangan lupa itu ya, jadi hasil dan juga dibahas. Tapi kalau di PKM RSH itu cuma sampai metode, metodenya harus detail, macam itu. Ada yang ditanyakan nggak buat yang AI? Oke, aman ya. Masih 4 kelompok untuk yang AI. Kemudian yang terakhir itu adalah GFT. Nanti pertemuan kita malam ini nanti akan saya upload di YouTube begitu ya. Jadi nanti teman-temannya yang belum bisa bergabung bisa menyimak, Anda juga bisa melihat ulang gitu. Nah, ini yang GFT secara umum sama ya. Untuk font-fontnya, kemudian layout-nya. Nah, sama dengan yang tadi GFT langsung daftar isi halaman inti lampiran udah sama 15 halaman, pastikan 15 halaman, semakin detail semakin bagus gitu, walaupun 8 halaman juga boleh-boleh, cuma nilaimu nanti nggak maksimal, tim lain itu loh 15 halaman dibikin detail gitu. Kemudian Times New Roman 12 ini sama. Nah, ini untuk kontennya nanti silakan dikomunikasikan dengan dosen pendampingnya gitu. Kemudian coba kita lihat penilaiannya ya. Biodata. Oke, materai.
Cara menulis daftar pustaka. Oke, untuk GFT ada bobot paling besar 35% itu ada di gagasannya. Gitu ya, 35%. Jadi harus benar-benar visioner, futuristik, unik, manfaat dan berdampak secara sistemik, secara mendalam, secara luas gitu. Kemudian kelayakan realisasi, bisa nggak gagasanmu itu direalisasikan? Jangan-jangan hanya ada di hayalan aja, nggak bisa direalisasi. Misalnya apa? Pintu kemana saja? Visioner tuh, futuristik, unik, bermanfaat. Tapi kan nggak bisa, cuma Doraemon yang bisa. Nah, semacam itu pikirkan apakah memang bisa direalisasikan gagasan Anda itu. Kemudian ruang lingkup, skala permasalahan yang ditangani. Semakin besar ruang lingkupnya, maka akan semakin besar juga poin yang Anda peroleh. Kemudian di bobot 30% ada tahapan solusi yang ditawarkan, dan prediksi keberhasilan. Itu ada ketepatan solusi, pemanfaatan intek, kemudian keterlibatan pihak terkait. Itu ya. Nah, pedoman penilaian ini di-share di buku panduan, Anda bisa lihat lagi nanti. Walaupun Anda nggak menilai, tapi Anda bisa punya acuan. Jadi saya harus fokus kemana nih yang saya highlight gitu, yang harus saya perhatikan lebih di mana, yaitu di bagian-bagian dari proposal yang bobotnya paling tinggi. Gitu, nggak hanya GFT ya, yang AI juga seperti itu, yang RSH juga semacam itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mungkin di sesi terakhir ini sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah cukup jelas semuanya. Anda punya waktu, ya silakan. Itu kalau yang 3.2 itu kan ada apa? Ada cara merealisasikan gagasan dan waktu tahap gagasan itu dijelaskan kayak realisasikan gagasan gitu ya Bu, sama waktu untuk seperti merealisasikan gagasan gitu. Iya, dijelaskan, kamu tambahi diagramnya boleh, kamu narasikan saja, cukup narasi boleh gitu. Nanti dikomunikasikan banyak dengan dosen pendampingnya ya, pembimbingnya maksud saya, karena secara keilmuan itu saya juga kesulitan kalau bimbing Anda karena kita beda ini prodi. Tapi saya yakin pembimbingnya tahu kok, itu harus tanya aja Bu. Jadi misalnya gini, pengalaman saya nih, kalau misalnya pembimbingan yang lolos itu seperti apa sih gitu. Yang lolos itu yang mau baca buku panduan, nggak hanya sekedar tanya, nggak sekedar katanya, tapi memang mahasiswa itu betul-betul baca. Terus di setiap buku panduan itu selain ada template, selain ada format, selain ada pokoknya penjelasan secara lugas semacam pedoman penulisan, juga ada pedoman apa yang perlu ditulis. Jadi konten itu ada pedomannya. Misalnya di tadi GFT bab ini ceritakan tentang ini, ceritakan tentang ini. Nah, itu betul-betul Anda ikuti. Di RSH juga gitu, pendahuluan. Ceritakan latar belakang Anda memilih judul ini. Ada keterangan seperti itu. Iya, benar-benar diceritakan. Semacam itu. Jadi, ya kita ngetik, kita bikin proposal itu yang kita sanding adalah pedoman gitu. Enggak, wis segini ya, ini bab 1 3 halaman pantas enggak sih? Wis pantas wis segini ya. Jangan-jangan 3 halaman itu enggak menjawab semua yang diminta di pedoman. Karena pedoman itu ada pedoman penulisan, juga ada pedoman konten. Yang bisa saya bantu adalah penulisan. Kalau pedoman konten, apalagi yang Anda beda prodi dengan saya, Anda harus benar-benar mencermati apakah memang proposal saya ini sudah memenuhi informasi yang diminta oleh pedoman itu, gitu ya. Kalau Anda ikuti itu semua, apa yang diminta itu Anda jelaskan, semuanya ada di proposal Anda, maka itu peluang besar untuk lolos gitu. Karena secara umum hasil screening ini berarti sebetulnya topik yang Anda angkat itu adalah topik-topik yang menarik. Tapi memang perlu sentuhan ya, perlu dialusin lagi supaya hasilnya jauh lebih maksimal. Gitu, Mas. Sama juga judul, Bu.
itu kan saya kan ada akronim yang Kopumas itu kan Koperasi Masyarakat. Ya itu kalau seperti itu nggak apa-apa, Bu? Atau harus sesuai dengan Kayaknya nanti dikomunikasikan dengan Bu Ita ya. Bu. Kalau dari saya itu sepertinya itu akronim yang sudah biasa ada atau gimana? Maksudnya gini, kayak apa sih akronim yang sudah biasa ada itu? ATM, Anjungan Tunai Mandiri, itu akronim, tapi nggak apa-apa, boleh, karena memang ATM itu yang nggak boleh itu akronim yang misalnya yang singkatan Anda bikin sendiri lah intinya. Yang tahu itu cuma kamu sendiri, itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu memang sudah baku dipakai oleh banyak orang gitu, itu diperbolehkan gitu. Nah, saya nggak tahu yang Kopemasmu itu betul-betul baku atau enggak gitu. Yang tahu dosennya biasanya. Gitu. Oh, baik, Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi dari Izin yang lain? tanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan ada jadwal dari kampus kan upload untuk PKM RSH itu kan tanggal 24 di Simbel Mawa. Berarti ini emang kita harus fix besok, Bu ya. Tanggal 24 langsung diupload atau kita tetap ikut tanggal 31 itu, Bu? Semakin cepat semakin baik lah, Mbak. Semakin cepat semakin baik gitu ya. Kamu jangan lihat terus aku nanti tanggal 30 gitu, jangan itu juga gitu, karena upload di detik-detik terakhir itu juga nggak gampang gitu. Banyak yang masuk, jangankan upload, yang ngisi masuk login aja itu setengah mati gitu. Jadi memang upload sudah bisa dimulai. Mulai kapan? Mulai besok sudah bisa gitu. Asal Anda sudah dapat tanda tangan dosen pendamping, proposal yang jelas proposalnya ready dulu, dosen pendamping oke, tim universitas oke, Anda bisa tim universitas nanti yang akan mengajukan akun, Anda sudah bisa upload mulai besok. Gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan yang lain, Anda bisa tanyakan lewat grup WA yang sudah ada itu. Kalau perlu ketemu lagi, perlu Zoom lagi, omongkan di grup WA. Perlu ketemu secara langsung juga bisa disampaikan gitu. Kita janjian jam berapa di kampus gitu ya, di Gedung Pasca Sarjana lantai 1. Semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bermanfaat untuk perbaikan di proposal Anda, sehingga lebih banyak lagi proposal yang lolos pendanaan di tahun ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti rekaman dari kegiatan kita malam ini juga akan saya share di grup WA kita gitu ya, supaya bisa dilihat lagi. Oke, sebelum kita akhiri acara pagi ini malam ini, saya minta tolong untuk on cam dong, mau tahu siapa aja orang-orangnya. Ini terutama yang dari prodi yang lain-lain nih, saya nggak kenal nih. Oh, itu yang namanya Agung. Salam ya buat Bu Ita. Kamu anaknya Bu Ita kan? Iya, Bu. Manajemen berarti? Iya, anak manajemen. Oh, oke. Oh, itu ya namanya Taufik. Lah Mahmudi aku wis hafal wis. Surat anumu udah jadi ya Mahmudi? Surat apa? Keterangan namamu singkatan itu loh. Dari kepala desa sudah jadi apa belum? Dari kepala desa udah diproses, Bu, tapi dari sananya masih belum. Ya Allah, wes setahun niku kurang mari Mahmudi, ya Allah, Mahmudi. Wes sembuh. Iya, Bu. Kok iso lah. Ya ini tadi, ini dulu Mahmudi ini tahun lalu ngajukan PKM, tapi gara-gara namanya itu M. Mahmudi, dan saya sudah tanya, namamu betul-betul M. bukan Muhammad gitu. Namanya M. memang. Jadi dia harus mengurus ke kepala desa, harus ini, harus itu, Bu. Sampai tahun ini. Oke, yang lain ada Kartika, Nining, Roshida, Wahyu, Fajar, Intan Kamelia, Nurul Vina, Meviana, Nur Ja'far, ada Aurel, ada Faiza, Nia, Rosita, Rosizah, Isabella, Nur Nabila. Wah, ini
Ini jagoan dari tahun lalu nih yang dapat pendanaan tahun lalu, sekarang ikut lagi. Ada Nur Nabila. Boleh nanti teman-teman tanya-tanya ke Nur Nabila terkait dengan gimana sih uploadnya, proposalnya seperti apa dan seterusnya. Ada Ida, ada Jazilatul, Nurdiana. Oke. Sekali lagi terima kasih ya untuk kehadirannya malam hari ini. Semoga betul-betul Anda bisa memaksimalkan proposal yang Anda buat gitu ya, hasilnya betul-betul maksimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq illa awamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.